para tergugat itu menolak dengan alasan masih hubungan darah dengan penggugat satu. Tapi sesungguhnya sebenarnya kami mengajukan ini jabatannya sebagai ketua RT. Ketua RT Ibu ini ya, namanya siapa? Namanya Ibu Evita. Evita. Tapi karena hakim juga mengiyakan bahwa ada hubungan langsung keluarga dengan dengan penggugat satu, sehingga mau tidak mau karena secara hukum itu dibenarkan, sehingga kami mengambil keputusan untuk saksi diganti untuk minggu depan. Oke. Ya. Berarti permohonan dari majelis hakim ya Pak ya? Permohonan majelis hakim, sehingga kami memutuskan untuk menggantikan saksi dan mengajukan saksi minggu depan itu yang tidak ada hubungan dengan keluarga yang tergusur ini ya. Ya. Oke, saksinya dari mana Pak kira-kira minggu depan? Ya, saksi tetap dari lingkungan RT RW sana. Walaupun hari ini kan dari beliau RT ya, tapi tidak boleh. Tapi karena masih ada hubungan dengan penggugat satu ya, tetap para tergugat itu menolak. Berarti saksi kunci besok yang hadir? Ya, saksi kunci karena ada beberapa data yang meyakinkan kami bahwa pernah tergugat satu mengirim surat kepada para penghuni, umumnya dan khususnya para penggugat, bahwa masalah tanah ini diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka tergugat satu mengajukan gugatan ke pengadilan. Ternyata surat ini tidak ditepati oleh tergugat satu, malah pada tanggal 1 Desember 2002 secara paksa mengusir para penggugat dari tempat tersebut. Ada yang ditambahkan Pak Ketua? Ya, sebetulnya warga yang bertempat tinggal di tempat tersebut itu membangun rumah sekitar tahun 56. Dari fakta yang saya telusuri, ternyata itu lebih tua lagi, 51. Dan itu berawal dari kandang kuda atau lahan kosong, dibangunlah kandang kuda menjadi rumah seperti sekarang. Berarti dihitung itu lebih 60 tahun. Artinya bahwa penghuni itu punya hak atau punya peluang memiliki rumah dengan usia yang panjang, 60 tahun. Nah, ini gambaran, sehingga saksi yang kita hadirkan pada beberapa waktu yang lalu ini adalah anak dari ketua yang di situ ya, di lembaga itu. Kemudian usianya juga udah 60, sehingga dia mengalami, kemudian melihat dan menyaksikan terjadi dimulai sejak dia lahir sampai dengan hari ini. Oke, mungkin saya tambahkan tentang usia menguasai lahan. Seperti rekan saya yang sudah menyampaikan bahwa kurang lebih klien kami ini atau para penggugat ini menguasai dan menempati tanah tersebut dari tahun 58, tetapi saksi pertama kami kemarin memberikan penjelasan bahwa kakeknya pada tahun 51 dia membuat kandang kuda. Setelah itu orang tuanya membangun rumah di tempat itu sampai hari ini. Yang pertama. Kedua, masa penguasaan lahan itu kurang lebih sudah 60 tahun lebih. Sehingga menurut undang-undang, yaitu pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa penguasaan lahan selama 30 tahun sudah dianggap daluarsa, sehingga tidak ada surat apapun mereka bisa memperoleh hak di atas tanah tersebut. Kemudian pasal 1963 KUH Perdata tentang besit, artinya menguasai lahan selama kurang lebih 20 tahun plus 30 tahun, maka tanah ini bisa dimiliki.
dimiliki Ya. sama punya Sama orang para tua ya. penggugat. Ditambah dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24